Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak pernah lupa untuk kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat, yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak melimpahkan, memberikan nikmatnya kepada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah. Ini yang sering kita sampaikan tentang nikmat yang betapa pentingnya harus kita syukuri. Karena banyak setiap harinya orang yang Allah panggil, orang yang Allah wafatkan di dunia ini, mereka wafat, mereka meninggal tidak sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat, meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, kecuali beragama Islam. Jadi seharusnya manusia di muka bumi ini sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya banyak kita lihat orang-orang yang sudah habis jatah hidupnya di muka bumi ini, Allah kembalikan kepada, atau Allah wafatkan dia tidak dalam keadaan Islam, tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah Islam, ya mungkin karena memang sudah Islam, sudah beriman dari lahir, ini tak terasa bagi kita sangat, karena tak terasa itu, maka sangat-sangat sedikit sekali kita mau merenungkan. Sangat jarang sekali kita memikirkan hal yang demikian. Belum lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yang banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, nikmat menuntut ilmu pada saat sekarang ini, nikmat bisa berada di majelis ilmu yang sama, seperti orang yang ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Sama seperti kita, ada orang yang bisa hadir dalam majelis ilmu, ada juga yang tidak bisa hadir di majelis ilmu. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi orang yang mendapatkan nikmat untuk bisa hadir, belajar, menuntut ilmu, maka rasa syukur kita harus kita tingkatkan.
Kemudian salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tahu siapa beliau, utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mulia, penutup para nabi, yang dengan perjuangannya, dengan jihadnya berhasil mengangkat kalimat tauhid di muka bumi ini, merubah yang zaman itu orang-orang di dalam kegelapan menjadi orang-orang yang berada di dalam cahaya iman, cahaya Islam. Dan cahaya itu sampai di masa kita sekarang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Untuk pembahasan kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini, ya sebelumnya kita membahas kitab tafsir karangan Al-Imam As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di, ya, tafsir As-Sa'di. Namun pertemuan kali ini kita akan membahas satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang sebenarnya buku ini atau kitab ini sudah pernah disampaikan oleh salah seorang ustadz kita. Namun pada malam hari yang berbahagia ini kita akan memulai dari awal untuk memurojaah kembali dan sebagai pengingat bagi kita. Itu bab Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Bab yang pertama, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah tersebut diwajibkan kepada insan. Ya, insan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan perbuatan baik kepada yang namanya manusia. Dari bentuk kalimat al-insan ini mufrad. Kemarin Ana pernah menjelaskan pada kelas 3 aliyah tentang beberapa makna alif lam. Ya. Dan di sini ada alif lam pada kalimat al-insan. Siapa yang masih ingat alif lam apa ini? Alif lam apa namanya? Kalau kita katakan alif lam itu memang secara umum menunjukkan ma'rifah, ya kan, dita'arif, untuk membedakan antara yang ma'rifah dengan yang nakirah. Namun itu secara umum. Di sana ada pembagian lagi. Ada ahdi zikri, ada ahdi zihni, kan seperti itu. Dan di sini apa? Ada yang masih ingat kelas 3 aliyah? Enggak ingat. Alif lam lil istighraq. Ya, namanya lil istighraq. Maknanya insan satu orang, tapi ini alif lam menunjukkan bukan insan yang ini saja. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bukan insan ini saja. Bukan yang insan kepadanya diturunkan Al-Quran. Bukan hanya itu saja. Jadi insan di sini mencakup semua
manusia yang ada di muka bumi ini. Berarti itu ke mutakallim, ke mukhatabun, ke ghaibun, ana, antum, dan orang-orang yang ada di luar sana yang mereka lahir dari rahim orang tuanya. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan kepada orang tuanya wajib dilakukan oleh mereka. Wajib dilakukan oleh mereka. Maka tidak ada pengecualian di sini, cuma insan di sebelah sana saja, insan di sini tidak. Ya, atau insan di bagian barat sana, insan yang bagian timur tidak seperti itu. Nah, di sini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditaati. Yang bisa kita ambil apa? Perintah Allah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini wajib karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita dan kita akui. Bahkan di luar sana mengakui kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan kita melalui kedua orang tua kita. Maka wajib kita mentaati perintah Allah tersebut untuk berbuat baik. Yang kedua apa? Ada hak kedua orang tua kita yang wajib dibaktikan, yang wajib mendapat kebaktian dari anak-anaknya. Siapa di sini yang lahir tanpa kedua orang tua? Maksud anak, siapa di sini di antara kita yang lahir tidak dari orang tua? Tiba-tiba dia muncul. Apakah ada yang lahir di sini tiba-tiba dia keluar dari gunung? Atau tiba-tiba dia keluar dari lautan, muncul jadi manusia, atau berevolusi? Ya, berkultivasi dari monyet misalnya. Apa ada? Anda yakin 100% tidak ada di antara kita yang tidak memiliki orang tua. Dalam artian dia lahir dari orang tua. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua. Ini poin yang bisa kita ambil. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, dan kewajiban tersebut diletakkan kepada kita, diperuntukkan kepada orang tua kita, bakti kita. Namun Allah Subhanahu wa taala juga membuat batasan-batasan kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Kebaikan dengan jenis apa yang bisa kita lakukan. Ya. Baik secara perbuatan ataupun perkataan yang baik-baik yang menunjukkan kebaktian kepada orang tua kita. Nah, di ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, selama perbuatan tersebut perbuatan baik, maka wajib bagi kita untuk mematuhinya. Orang tua menyuruh kita untuk sholat, itu kebaikan atau tidak? Kebaikan. Ya, maka kita lakukan. Orang tua kita memerintahkan kita untuk belajar, kebaikan atau tidak? Kebaikan. Maka kita lakukan. Selama perintah-perintah tersebut tidak melanggar syariat Islam, maka wajib kita lakukan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmu fala tuti'huma. Nah, jadi semua kebaikan silahkan diikuti, silahkan dilakukan kalau disuruh. Namun seandainya perintah tersebut berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dilanggar, maka tidak boleh seorang pun di antara kita mematuhinya. Ya, tidak boleh seorang pun di antara kita yang mematuhinya. Nah, kita ini manusia ini ada yang hubungan antara ayahnya dengan anaknya seperti Nabi Nuh. Sang ayah taat, anaknya
ada yang tidak taat, ya kan? Ada yang seperti siapa? Nabi Ibrahim, anak taat, ayah taat. Kalau kita seperti ini, alhamdulillah. Ada yang seperti Nabi Ibrahim dengan ayahnya, ya kan? Kalau Nabi Ibrahim dengan anaknya, anak taat, ayah taat. Kalau Nabi Ibrahim dengan ayahnya, anak taat, ayah yang tak taat. Ya intinya, selagi perintah-perintah itu baik kerjakan, dan apabila perintah tersebut melanggar syariat, terutama perintah untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali engkau taati. Maka kalau kita sebagai seorang anak, orang tua kita mengajak, ayo kita ke kuburan, ngapain? Ngalap berkah, ngapain minta ini dan itu kepada penghuni kubur, atau kita memberikan sesajen di laut, di pohon besar atau di pegunungan, maka kita sebagai seorang anak apa? Jangan mentaati hal tersebut. Karena apa? Perbuatan tersebut adalah perbuatan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang larang. Ya, kalau ada perintah antara perintah Allah dan perintah kedua orang tua kita yang berlawanan, maka dahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya udah jelas. Sebesar-besarnya jasa kedua orang tua kita tentu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lebih pantas kita utamakan dibandingkan kedua orang tua kita. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Baik. Sebelum kita lanjut, ana sebenarnya ingin mengajak untuk merenungkan sejenak, ya kan? Merenung bagi kita sejenak. Ana sebagai anak, antum juga sebagai seorang anak. Kita di sini semuanya seorang anak. Kalau dulu mengatakan Kiai Haji Zainuddin MZ dalam ceramahnya saya mengatakan, setiap kita pasti anak. Namun belum tentu setiap kita adalah orang tua. Ya, bagi yang pertama tidak memiliki keturunan, atau yang qadarullah sebelum sampai membina rumah tangga dan memiliki keturunan dia sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi lahirnya kita di sini pasti sudah menjadi seorang anak. Jadi anak ingin mengajak kita semua sebagai seorang anak, ya kan? Untuk apa? Coba kita bayangkan dulu wajah kedua orang tua kita pada saat malam hari yang berbahagia ini. Kita ingat dulu mereka, ya. Sambil mendengarkan kajian, karena pembahasan kita apa? Berhubungan dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Coba kita ingat, dari kecil kita, bahkan dari dalam perut ibu kita ini sudah mengganggu sebenarnya. Jadi nanti kita bahas, anak ajak kembali untuk mengingat wajah kedua orang tua kita, kemudian apa saja yang telah mereka lakukan kepada kita hingga kita dewasa sampai saat ini, atau besar sampai saat ini. Di saat ini, di jam ini yang sudah malam, jam 7 malam atau udah setengah 8 kurang, mungkin di antara kedua orang tua kita atau di antara orang tua kita ada yang masih sibuk bergelut dengan tugasnya, sibuk dengan pekerjaannya, ya kan? Ada di sana sebagai seorang yang apa namanya itu tukang, ya kan? Yang dia tukang panen, harus memikul sawit, harus menunggu sampai datangnya jemputan gerobak yang mengangkut sawit yang sudah dipanen baru menerima gaji pada saat ini. Ya, mungkin di sana yang malam ini masih ada yang berada di lautan sana, yang orang tuanya nelayan. Atau pada saat ini mereka masih di perjalanan menuju pulang ke rumah dari tempat pekerjaan. Dengan berbagai kesibukan mereka lah. Ya. Itu harus kita renungkan. Agar
jasa-jasa mereka yang telah mereka berikan kepada kita tidak begitu saja kita lupakan. Terutama anak termasuk yang ayahnya itu, kalau pada jam-jam saat ini, pada saat beliau kerja itu belum pulang, bahkan nggak pulang-pulang. Beliau pulang itu cuma 1 pekan sekali. Berangkat dari hari Senin, pulang malam Ahad. Berarti beliau kerja berapa hari? 7 hari harinya. Tak pakai pulang. Berarti selama 6 hari anak nggak melihat wajah ayah anak. Ya, silahkan ketawa. Kemudian di jam-jam saat ini, apakah beliau istirahat? Enggak. Ya, anak bukan mau ceritakan apa. Mungkin di sana ada orang tuanya yang lebih parah lagi pekerjaannya. Gitu. Bagaimana anak katakan tadi. Di jam sekarang dia belum pulang, masih berkeringat, dalam keadaan letih dan lelah. Baru istirahat di jam 10 malam dan di jam 11 malam. Tidur di mana? Ditumpukan pekerjaannya pada saat itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan pekerjaannya adalah sebagai tukang buat sendal. Jadi kalau umpamanya sudah selesai, disitulah beliau tidur. Ditumpukan sampah, ya beliau sapu, hanya dapat tempat tidur, disitulah beliau geletak. Ana dari mana tahu? Ana pernah ikut. Beliau kerja, ya setelah selesai, beliau rapikan, dipinggirkan sampahnya, digelar tikar untuk 1 orang, disitulah beliau tidur. Di rumah orang. Di rumah orang. Demi apa? Untuk menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membesarkan anak-anaknya. Ya mungkin dengan pekerjaan beliau terkadang melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita mungkin orang tuanya seperti itu. Sibuknya dengan mencari nafkah, ya, menyelesaikan atau mencari tuntutan untuk mendapatkan uang karena kebutuhan kita di sini. Beliau kadang lupa dengan hak Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan kewajibannya. Dan kita yang belajar di sini adalah harapan bagi mereka agar senantiasa mendoakan ampunan untuk mereka. Itu ayah. Belum lagi seorang ibu. Belum lagi seorang ibu. Ya, sosok yang senantiasa ada bagi kita anak-anaknya. Maka pantaslah bagi kita sebagai seorang anak berbakti kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri juga sudah mewajibkan kita. Di dalam ayat lain Allah mengatakan apa? Sama seperti ayat yang ini, cuman berbeda dengan husna, dengan ihsan. Ya, untuk seorang ibu, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Kami berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Kenapa ibu? Apa jasa ibu? Pertama apa? Hamalathu ummuhu. Ibunya yang mengandungnya. Jadi kita ini tatkala sejak pertama kali berada di dalam perut ibu kita ini sudah membuat ibu kita sulit. Ya, di sana ada seorang ibu yang harus muntah, merasakan mual di dalam perutnya apa? Karena di situ ada perubahan di dalam perutnya. Semakin besar seorang bayi yang berada di dalam perut seorang ibu, semakin mengganggu apa yang ada dalam perutnya. Antum bayangkan, antara usus dengan bayi itu harus berbagi tempat. Bagaimana usus itu ditekan oleh anak yang ada dalam perut seorang ibu. Maka betapa susahnya seorang ibu yang sedang mengandung. Allah mengatakan seperti itu. Dalam keadaan susah. Hamalat ummu
kurhan wa wada'athu kurha. Kemudian setelah dikandung selama 9 bulan, ibu kita melahirkan kita dalam keadaan susah pula. Kemudian setelah orang tua kita melahirkan apa? Menyapih. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi hamil seorang wanita dan menyapihnya atau menyusui seorang anak, ya, itu paling tidak selama 30 bulan. 30 bulan. Jadi dari awal kita sudah mengganggu ibu kita, membuat ibu kita tidak tenang. Yang di awalnya dia enak makan, hadirnya kita dalam perutnya membuat dia jadi susah makan. Ya, kemudian kita lahir, yang dia tadi tenang makan, setelah ada anak yang harus diutamakan, terkadang dia telat makannya. Mungkin sampai saat ini sikit-sikit kita mengeluh sama orang tua kita, emak kita, sehingga dia datang dari sana jauh-jauh melihat kita di sini. Sedikit saja kadang kita kena hal-hal sepele, dah ngadu. Datanglah dia dari sana, dari rumah ke pesantren, karena keluhan kita tadi. Padahal dari sana dia butuh tenaga, ya, butuh waktu, butuh uang dan sebagainya. Kita ini laki-laki harus tahan, jangan cengeng. Jangan sikit-sikit, mak tadi begini begitu. Datanglah mak, izinkan biar saya pulang. Ya, jangan seperti itu. Udahlah, antum sudah ditakdirkan harus menjadi mujahid di pesantren, maka siapkan mental mujahid antum, jangan cengeng lagi. Sampai besar pun jangan jadi beban bagi orang tua kita. Kalau kita pikir mau merenung, sebenarnya kita ini punya jasa apa sama mereka sehingga enak kali kita minta-minta, merengek dan sebagainya. Apa yang telah kita berikan? Coba pikir dulu. Hal apa, jasa apa yang kita punya, yang mereka dapati dari kita, sehingga kita terkadang itu enak saja gitu. Meminta terkadang dalam keadaan memaksa. Meminta dalam bentuk memaksa. Coba kita renungkan dulu. Kalau dipikir-pikir, kita ini jasa apa sih? Kok bisa seenaknya gitu? Ya kan? Bahkan mereka yang berjasa kepada kita. Orang tua kita yang berjasa kepada kita, ayah ibu kita yang berjasa kepada kita. Namun terkadang kita yang banyak tuntutan kepada mereka, seolah-olah kitalah yang memiliki jasa terhadap mereka. Berapa tadi? Itu masih hamil dan menyusui selama 30 bulan. Berapa tahun itu? Salatuna syahra, berapa tahun? Berapa tahun? 30 bulan. Hah? 3 tahun? 2,5 tahun. Ya. Berapa tahun orang tua atau ibu kita menyusui? Berapa? 2 tahun. Ada yang 2,5. Atau ada yang 3 tahun. Kemudian sisanya 6 bulan. 30 dikurang 2 tahun, 24. 24 bulan. Sisanya 6 bulan. Ya, 6 bulan ini umur paling sedikit seseorang berada di dalam kandungan. Ada kemungkinan orang yang 6 bulan atau seorang bayi yang berada di kandungan 6 bulan itu masih bisa hidup. Itu diambil waktu paling sedikit seorang wanita mengandung anaknya. Jadi 30 bulan. Nah, itu yang 6 bulan di dalam kandungan. Kalau kita yang 9 bulan bagaimana? Lebih lama lagi. Ya, setiap kita lebih tahu beban apa saja yang sudah kita timpakan kepada kedua orang tua kita. Coba kita renungkan dari kita kecil sampai sekarang, banyak beban-beban yang telah kita timpakan kepada mereka. Nah, jadi bagaimana
Jangan hanya sekedar beban saja yang kita timpakan kepada mereka. Paling tidak ada timbal baliknya. Apa timbal baliknya? Apa? Doa. Ya kan? Allah memerintahkan perbuatan ihsan. Kalau ihsan kepada Allah apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu. Seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ya, kalaupun kita tak melihat Allah kembali, maaf. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Dan pada saat ini seandainya kita atau orang tua kita tak melihat kita, kita juga tak melihat kedua orang tua kita tak bisa langsung berbakti dengan secara langsung melakukan perbuatan baik, ya, mentaati perintahnya dengan secara langsung lah berada di hadapan kita. Paling tidak kita kirimkan doa kepada mereka. Coba anak tanya dulu, siapa yang sudah berdoa pada hari ini untuk kedua orang tuanya? Anak yang soleh seperti itu, ya kan? Anak yang soleh tak harus duduk dulu dia baru mendoakan. Tak harus duduk dulu di dalam masjid menghadap kiblat dia baru mendoakan. Dia tetap mendoakan orang tuanya dalam keadaan apapun. Minta ampunkan dosa-dosanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah anak yang berbakti. Jadi jangan lupa, sudahkah kita berdoa untuk kedua orang tua kita? Itu ditanyakan. Coba kalau umpamanya pagi kita lupa, siang kita lupa, sebelum tidur ingat dulu. Sudahkah kita doakan orang tua kita, orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita? Ikhwani fillah, a'azakumullah. Nah, kita masuk di hadis yang pertama. Tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi husna. Itu dalam Al-Qur'an. Adapun melalui kalam Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disampaikan atau diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini dari Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abul Walid. Ya, bercerita kepada kami Abul Walid, ini guru beliau, gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Qala, kata beliau, Abul Walid berkata, haddatsana Syu'bah menceritakan kepada kami. Kata Abul Walid, qala. Kemudian Syu'bah berkata, kemudian qala Al-Walid bin Aizar akhbaroni. Jadi Syu'bah berkata, Al-Walid bin Aizar mengabarkan kepadaku. Qala, dia berkata, sami'tu Aba Amr. Al-Walid bin Aizar mengabarkan kepada Syu'bah, yang mana Al-Walid bin Aizar ini mengatakan, sami'tu Aba Amr, saya mendengar Abu Amr Asy-Syaibani yaqul, berkata, haddatsana sahibah hadhihi dar, bercerita kepada kami pemilik rumah ini. Ya, jadi pada saat itu beliau mengatakan bercerita kepada kami pemilik rumah ini, wa auma abyadihi ila dari Abdullah. Kemudian dia mengisyaratkan dengan tangannya kayak anak tadi, misalnya ini rumah. Dia tunjuk mengisyaratkan dengan tangannya ke rumahnya Abdullah. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qala sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertanya? Abdullah bin Mas'ud kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa?
Kalau ada orang yang bertanya nih, di sini siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya di antara antum. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Semangatnya dalam menuntut ilmu. Ya. Semangatnya Abdullah bin Mas'ud mengambil ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sebenarnya bisa kita jadikan pelajaran kalau kita punya teman yang pintar atau abang kita yang pintar atau kita ada guru yang kita dekat dengannya, kita manfaatkan, kita ambil ilmunya. Ya rugi kalau cuma sekedar berteman karena jajan. Kita dekat karena dia sering ngasih jajan. Jadi rubah kalau ada seperti itu. Ya, kita dekat sama dia karena punya kakak misalnya. Atau kita dekat sama dia karena punya adik. Coba yang kayak gini jangan. Ya. Jadi apa? Dimanfaatkan kedekatan kita dengan seseorang yang memiliki ilmu, banyak bertanya. Jadi jangan dihilangkan kesempatan tersebut. Sama seperti kalau kita punya teman yang memiliki minyak wangi, kalau tak dikasihnya pun dekat-dekat kita banyak-banyaklah cium minyak wanginya. Ya kan? Mana tahu suatu hari nanti dikasihnya. Nah, jadi kalau umpamanya kita punya teman yang pintar atau ada yang dekat dengan kita dan dia banyak ilmunya, tanya. Nah, di sini sahabat sudah mengajarkan, bukan hanya Abdullah bin Mas'ud, banyak sahabat-sahabat Nabi yang bertanya. Dan mereka mengharapkan dari pertanyaan itu ada tambahan ilmu. Apa pertanyaan beliau? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Ya, ini enggak tanggung-tanggung sebenarnya pertanyaan. Banyak beramal tapi dia pengen yang lebih. Pengen mengamalkan yang di mana amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah SAW mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat di waktunya. Salat di waktunya. Maksud di sini adalah memang salat di waktunya. Waktu zuhur itu kan dari ba'da zawali syams ya sampai menjelang asar, tapi yang dimaksud di sini adalah al-mubadaratu bi adaiha. Segera melaksanakan sholat. Nah, tatkala seseorang segera melaksanakan ibadah sholat itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Kalau ada nih kita sedang sibuk, di antara kita sedang sibuk, kemudian ada panggilan sholat, kita langsung mengerjakannya. Itu menunjukkan apa? Atau gini, ya, ayah kita memerintahkan kita sesuatu, kemudian kita langsung mengerjakannya, itu menunjukkan apa? Iya, ketaatan. Dan itu lebih dicintai. Ya, orang tua kita saja kalau memerintahkan sesuatu, langsung kita kerjakan, dia senang. Coba nantilah ya, nanti gitu. Nantilah seperti itu, habis sampai bosan nunggu. Jadi dengan sholat di awal waktu, ya dengan melaksanakan sholat di awal waktu, berarti kita sudah melaksanakan satu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali nanti ada beberapa hal yang memang disunnahkan untuk mentakhirkan sholat. Ya kan? Nanti antum pelajari di dalam kitab fikih ada waktu-waktu yang dimana diperintahkan atau dianjurkan dalam Islam untuk mengakhirkan sholat liwujudi sabab, karena ada sebab. Jadi amalan yang pertama berdasarkan tertib yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah melaksanakan sholat di waktunya, ya, mubadarah biadaiha, langsung melaksanakannya.
Kemudian apa kata beliau? Qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, setelah itu, setelah melaksanakan sholat di waktunya, apalagi? Ya, urutan kedua adalah tsumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ini urutannya. Yang pertama hak Allah dulu kita laksanakan, ya urutannya. Kemudian yang kedua hak kedua orang tua kita. Hak kedua orang tua kita. Ini tadi perintah, kalau dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ini merupakan pesan dari Rasulullah SAW. Dan dia juga merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat di awal waktu. Kemudian berikutnya apa? Qultu summa ayyu. Kukatakan lagi, kata Abdullah bin Mas'ud, dia terus bertanya. Ya. Beliau terus bertanya. Artinya apa? Kurang kalau cuma segini. Ya, mumpung ini masih bisa terus bertanya, tanya terus. Qultu summa ayyu qala summal jihadu fi sabilillah. Kemudian amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di urutan ketiga adalah al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jihad ini dengan apa? Habib, jihad itu dengan apa? Hah? Dengan apa ya seorang bisa melakukan jihad? Hah? Dengan apa katanya? Dengan kalimat. Ar-rajulun an, laki-laki kan ngomongnya kuat. Ya, jadi dengan apa? Dengan jiwa raganya, dengan dirinya dia korbankan di jalan Allah. Kemudian dengan hartanya. Ya. Dengan hartanya. Jadi di sini yang pertama haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala didahulukan, kemudian orang yang paling dekat kepada kita, kedua orang tua. Kemudian jihad ini untuk umum, manfaatnya untuk orang banyak. Pertama untuk Allah, kedua orang yang paling dekat kepada kita, tentunya orang tua kita. Yang berikutnya ini manfaatnya kembali kepada umum. Dan ini tidak akan bisa dilakukan orang yang tidak melakukan dua yang di awal. Ya. Tidak dilakukan atau tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak melakukan yang pertama dan yang kedua. Bagaimana dia bisa jihad sedangkan dia tak taat kepada Allah? Bagaimana pula dia mau memperjuangkan ya kepentingan umum sementara untuk dua orang tuanya dia tidak mau memperjuangkannya? Sudah, jadi 3 poin ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, namun sebenarnya tidak sampai di situ. Ya, qala haddatsani bihinna. Abdullah mengatakan Rasulullah SAW ya menceritakan atau menyampaikan itu tadi kepadaku. Apa tadi? Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, atau di riwayat lain li waqtiha. Kemudian birrul walidain, kemudian al-jihad fi sabilillah. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud setelah disampaikan, itulah yang disampaikan Rasulullah kepada kami. Dan beliau mengatakan walau istazattuhu lazadani. Nah, seandainya aku bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, niscaya beliau akan tambahi lagi. Beliau akan tetap beritahu lagi. Nah, di sini untuk yang sesuai dengan pembahasan adalah di poin keberapa? Yang kedua, birrul walidaini. Nah, tadi sudah kita sampaikan. Jadi kita sebagai anak jangan lupa lah, ini sering kan rasa. Sering kita dengar
Sampai-sampai kenapa? Kalau seumpamanya sampai-sampai ada orang membuat cerita bagi seorang anak yang durhaka, ya langsung jadi batu kan. Itu apa? Saking berdosanya perbuatan durhaka kepada orang tua. Dan itu memang tak terjadi, tapi hukuman durhaka kepada orang tua itu Allah segerakan. Walaupun ia tidak sampai langsung kukutuk kau jadi batu, langsung jadi batu, enggak. Ya kan? Namun kedurhakaan kepada orang tua langsung Allah balas. Ya, jadi janganlah sekali-sekali kita menjadi anak yang durhaka. Ya, baik dengan cara yang kecil-kecilan misalnya ataupun yang besar-besar. Yang kedua, satu lagi. Dengan singkat sajalah. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah. Katanya menceritakan kepada kami Adam berkata bercerita kepada kami Syu'bah qala haddatsana Ya'la bin Atha. Dia berkata menceritakan kepada kami Ya'la bin Atha an abihi, dari abinya, dari ayahnya, an Abdullah bin Umar. Nah, ini dari Abdullah bin Umar. Ridal Rabbi fi ridal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Nah, ini kita jadikan pelajaran. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala ada pada ridhonya orang tua. Sedangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala ada pada murka orang tua. Nah, salah satu cara mengetahui apakah saat ini kita sedang diridhoi oleh Allah atau dimurkai, coba lihat. Orang tua kita ridho atau murka kepada kita. Kalau umpamanya ridho, alhamdulillah, dan ini senantiasa kita pinta kepada mereka. Ya tolong ridhoi kami sebagai anak. Dan seandainya dalam keadaan tidak ridho atau dalam keadaan murka, minta keridhaan mereka. Mungkin kita salah. Jangan tunggu lebaran nanti. Itu. Ya kan, jangan tunggu lebaran. Lah, mubasyarah. Ayah kita marah, ibu kita marah, langsung minta ridho atas kesalahan yang kita lakukan kepada mereka. Barakallahu fikum, sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi mutakallim yang ada di hadapan antum, karena ana juga sebagai seorang anak, ya sudah dua ya. Baik sebagai seorang anak ataupun sebagai seorang abi-abi. Dan sekarang ana sudah sekarang sedang mempelajari apa yang sudah atau merasakan apa yang dirasakan orang tua ana dulu. Ya mungkin kayak gini yang mereka rasakan. Ya kan? Belajar dari pengalaman. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.